Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya sedang tidak ada di tanaman pangan, di lahan tanaman pangan, tidak ada di lahan tanaman sayuran, tetapi ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya, yaitu kita sedang berada di lahan atau perkebunan anggur, di mana lahan atau perkebunan anggur ini merupakan di daerah Krejengan dan merupakan salah satu lahan yang dipantau langsung oleh Pak Camat Krejengan. Nah, jadi mungkin dari para Sobat Tani ingin tahu nih seperti apa lahannya, jadi ikuti terus dan stay tune terus di video ini. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Camat yang sudah mengawasi langsung ya Pak ya dengan progres dari lahan anggur ini. Kalau boleh tahu awal mulanya ada lahan ini seperti apa Pak? Dari mana atau bagaimana? Lahan ini dimulai dari progresnya. Ya. Jadi saya sebetulnya memulai program anggur itu sudah sejak 2023. Ya. Saya nanam berbuah ya. Kemudian akhirnya alhamdulillah ini Kepala Desa Krejengan ini ikut mengembangkan, sehingga dibuatlah kebun edukasi. Ya, ini karena lahannya nggak besar, jadi kebun mini edukasi, di mana di sini ditanam berbagai varian anggur, ada sekitar 20 varian, dan juga teknik penanaman ada 3, yaitu para teralis dan model Y atau V ini. Nah, kemudian ini memberikan contoh ke warga ya, agar masyarakat mulai membudidayakan, dan kenyataannya masyarakat sudah mulai nanam ya di sekitar sini. Ya. Ya, kalau di sini boleh tahu ada apa aja Pak varietasnya Pak? Yang mungkin Pak Camat tahu. Ada Jupiter, ada Trans, ada Heliodor, ya. Kemudian ada Harold, ada Isabella, ini lokal. Isabella. Ya, ini yang di belakang. Ya, ini Jupiter, ini aromanya seperti mangga. Dan masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, ada yang bulat lonjong, ada CRV itu kerucut, ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, lengkap di sini. Dan semua bibit dari komunitas. Asalnya dari komunitas. Dari komunitas. Jadi 2023 ini saya mengumpulkan para pembudidaya anggur se-Probolinggo Raya, ya. Kemudian membentuk komunitas namanya Komunitas Pembudidaya Anggur Probolinggo, disingkat Kopling. Nah, karena Kepala Desa Krejengan ini, saya selaku Camat Krejengan, di Kepala Desa Krejengan juga berkeinginan untuk mengembangkan anggur, Kopling, Komunitas Pembudidaya Anggur Probolinggo, saya minta untuk mendampingi di sini. Jadi ini di bawah binaan Kopling, ya, di bawah binaan Kopling, kemudian bisa menghasilkan kebun seperti ini, dan ini sudah sekitar 8 bulan. Oh, ini sudah umurnya sekitar 8 bulan. Sekitar 8 bulan. Berarti sudah panen berapa kali, Pak? Ini panen perdana kemarin. Oh, Pak, panen perdana ya, kemarin. Tanggal 9 hari Sabtu kemarin. Sabtu November. 9 November. Nah, kita kan di ini kan Probolinggo, Pak ya. Probolinggo itu terkenal dengan mangga dan anggurnya. Nah, kalau dari Bapak sendiri kenapa memilih komoditas anggur? Kenapa tidak mangga atau komoditas lainnya? Ya, karena komoditas anggur ini sudah lama tenggelam, ya, sudah tidak banyak petani yang mengembangkan. Ini berdasarkan pengalaman kita itu, karena mereka kalah bersaing dengan anggur impor, ya. Begitu di pasar itu muncul anggur impor yang lebih manis, bentuknya lebih bagus dan lain-lain, mereka kalah sehingga mulai tenggelam, ya, karena kalah bersaing. Nah, ternyata ini kita bisa membudidayakan yang varietas impor itu tadi. Jadi kita sebetulnya nggak perlu impor. Iya, benar. Berdasarkan data di 2022, saya melihat di BPS, data BPS itu Indonesia itu sudah defisit impor anggur aja itu sekitar 5 triliun, ya, cukup banyak. Sehingga mestinya petani anggur ini sudah harus bisa mensubstitusi besarnya defisit impor anggur itu. Kenapa? Karena kita sudah bisa bikin atau bisa menanam mengembangkan anggur yang sekualitas dengan anggur impor, ya. Jadi tidak perlu impor lagi, kita nanam aja yang
yang seperti anggur yang kita impor selama ini. Kalau bisa tanam sendiri kenapa harus impor ya Pak? Nah, kalau bisa tanam sendiri ngapain harus impor? Berarti dari sekarang ini program kerja yang membudidayakan anggur ini merupakan salah satu keinginan Bapak untuk membangun kembali ikon di Probolinggo ya Pak? Ya, Jadi betul. sekali. Kemudian juga ini secara ekonomi juga bagus. Peluang ekonominya bagus ini. Ya. Nah ini kan tadi sudah ini Pak ya, sudah dipanen, panen perdananya. Nah itu setelah dipanen, ini dialokasikan kemana Pak? Apa dijual ke pasar atau ke warga sekitar, atau memang ada yang langsung datang ke sini untuk membeli? Di Probolinggo dan dimanapun di Indonesia, teman-teman para penghobi anggur yang nanam anggur sekualitas impor ini tidak sempat menjual anggurnya ke pasar. Begitu diumumkan itu diserbu langsung di kebun. Langsung diserbu di kebun. Jadi konsumen datang sendiri ya Pak? Konsumen datang sendiri. Begitu diumumkan, baik secara langsung maupun lewat media online itu langsung diserbu. Termasuk yang ada di sini. Nah itu merupakan salah satu keinginan dari Pak Camat yang ingin membangun ikon dari Probolinggo, di mana ikon Probolinggo ini terkenal dengan mangga dan anggurnya. Jadi para sobat tani jangan ragu-ragu lagi untuk menanam anggur ya Pak ya, karena memang anggur ini sangat bagus sekali nilai ekonomisnya, terus nilai perdagangannya, kemudian juga banyak kan yang mengonsumsi atau banyak permintaan dari konsumen tentang anggur ini. Apalagi terakhir ada informasi bahwa ada jenis anggur yang diimpor yaitu Shine Muscat. Itu terindikasi banyak bahan kimia yang berbahaya. Lah ini organik. Ya anggaplah ini kita nggak pakai pestisida di sini. Nah ini dari Pak Camat sendiri sudah mengatakan bahwa kalau kita bisa tanam sendiri kenapa harus impor ya Pak ya? Ya. Nah mungkin itu saja Pak wawancara dari kami, nanti izin kita upload di YouTube CTHI Pak ya. Terima kasih. Nah mungkin dari para sobat tani jika ada yang ingin penasaran dengan lahan dari program kerja Pak Camat bisa langsung stay tune di video kita. Terima kasih Pak. Kalau tadi kita sudah wawancara dengan Pak Camat, nah sekarang kita akan wawancara dengan yang memelihara atau merawat dari tanaman anggur ini. Nah tadi kan dari Pak Camat diketahui bahwa ada yang teknik perambatannya, ada yang Y, ada yang para-para. Mungkin ditunjukkan Pak mana yang Y, yang para-para. Kalau yang di belakang kita ini apa Pak? Ini yang di belakang model Y. Oh ini model Y. Ya, yang ini sistem para-para. Oh ini para-para ya Pak. Terus yang ini sistem tralis yang ini, Mbak. Oh, yang ini tralis. Yang tralis ini. Ya. Oh, Kak, dari perbedaannya kan kalau ini kan dari yang Y sama para-para kan kelihatan Pak perbedaannya. Kalau tralis sama para-para ini perbedaannya apa, Pak? Kalau di sini lebih ke edukasi saja sebetulnya, Mbak. Iya. Untuk melengkapi semua teknik penanamannya itu. Kalau menurut Bapak sendiri lebih efektif mana Pak? Para-para atau Y? Lebih efektif para-para sama Y. Kalau tralis saja hanya untuk edukasi saja, Mbak. Oh alah. Kenapa Pak lebih efektif yang Y sama para-para? Karena kalau tralis itu salah satu cabang kan mesti ada yang harus dipotong. Oh, okay. Biar tidak ngumpul itu, Pak. Kalau sebenarnya Y itu maksudnya bentuk Y ininya Pak? Bentuk iya, Y. Ini Y. Kalau para-para ini merambat seperti ini. Merambat. Jadi yang paling efektif yang ini, yang para-para sama Y. Nah mungkin nanti kalau sudah ada Pak Ajis datang kita akan wawancara terkait pupuk dan pestisida yang digunakan. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Pak. Saat ini saya sudah sedang bersama dengan perawat ya Pak yang merawat lahan atau perkebunan anggur ini. Nah mungkin perkenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Ajis. Dengan Pak Ajis ya. Nah tadi Pak Ajis ini memang sudah disebutkan oleh Pak Camat juga sama Ajis yang merawat lahan anggur program kerja dari Pak Camat ini. Nah ini kalau boleh tahu Bapak ini pemupukannya, kita sharing-sharing tentang pemupukan sama pengendalian OPT-nya saja nih Pak ya. Kalau Bapak sendiri tahu enggak Pak, satu tanaman ini biasanya butuh berapa ini Pak pupuk unsur haranya? Itu kan ada takarannya. Iya ada takarannya. Masing-masing pupuknya. Termasuk di label-label produknya juga ada sebenarnya. Tapi di sini dalam per pohonnya itu kalau saya mau pupuk di sini itu kayak NPK-nya 10 gram. 10 gram. Ya, terus magnesiumnya 10 gram. Nah, terus boronnya 10 gram. Itu setiap 10 gramnya itu dicampur dengan air 1 liter.
Oh, jadi dari NPK, boron, magnesium sulfat itu dicampur dengan air 1 liter, 1 1 liter masing-masing. Oh, masing-masing. Jadi tidak bisa dikumpulkan. Kalau dikumpulkan nanti bisa ini jadi mengkristal nanti. Oh, okay. Ya, karena tidak ada yang homogennya Pak ya, Ya. homogennya. Berarti NPK-nya ini sudah dalam bentuk NPK, bukan N sendiri, P sendiri, K Bukan sendiri. NPK. Sudah bentuk NPK 1616 itu ya Pak ya. 16. Berarti NPK 1616 10 gram dicampur air 1 liter, magnesium sulfat 10 gram dicampur air 1 liter, kemudian boron 10 gram dicampur dengan air 1 liter. Setelah tercampur semua, Ya. ketiga-tiganya dijadikan satu. Oh, boleh setelah itu dijadikan satu. Kan jadi 3 liter. Iya, Nah, jadi 3 liter itu untuk satu pohon. Oh, 3 liter itu untuk satu Satu pohon. ya. Nah, jadi dari 10 gram NPK, Ya. kemudian boron, magnesium sulfat yang masing-masing dicampur dengan air 1 liter. Nanti setelah dilarutkan itu akan dijadikan 1 liter, 3 liter. Nanti akan ditaruh atau diletakkan di satu tanaman ya Pak ya. Siramkan, Nah, itu mungkin disiramkan. jadi tips and trick dari para sobat tani yang ingin menanam anggur untuk pemupukannya. Jadi satu tanam 3 liter. 3 liter dari masing-masing pupuk tersebut ya Pak ya. Vegetatif itu jenengan pupuknya 1 kali saja. Ya bukan 1 kali, ada intervalnya juga. Intervalnya berapa minggu sekali atau berapa? Paling tidaknya antara 1 minggu sampai 10 hari. Oh, sekali. satu minggu atau 10 hari 1 kali ya 1 Pak ya. kali. Itu pemupukannya. Kalau masuk generatif, ini fasenya pemupukannya apa Pak? Fase Pemupukannya generatif. hanya beda ini. Biasanya NPK 16, Iya. saya ganti Profit Maxi. Profit Maxi. Tapi tetap pakai magnesium sulfat, Tetap, tetap pakai tetap. boron. Sama Pak, 10 gram 10 gram dicampur dengan 1 dicampur liter dengan 1 air. liter Nanti air. setelah dilarutkan jadi 3 liter untuk satu tanaman. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan kita sudah membahas pupuk ya Pak ya. Berarti ini pemupukannya kira-kira 8 bulan dari fase vegetatif sama generatif, total pemupukannya sudah berapa kali Pak? Ya, pokoknya dihitung aja. Berkali ya, berarti Ya, anggap saja 1 minggu sekali lah. 1 minggu sekali. Satu minggu Sesuai sekali. dengan fasenya Sesuai ya dengan Pak ya. fasenya juga. Ya umur tanamannya. Kalau sudah agak berumur 1 tahun lebih, dosisnya juga airnya juga akan ditambah. Iya, ditambah sesuai Masih- dengan kebutuhan ya. tanaman ya Pak ya. Tapi masih belum. Ini kan masih 8 bulan. 8 bulan. Kalau ini Pak, dari hama atau OPT, organisme pengganggu tanamannya, dari 8 bulan ini Bapak menemukan apa saja Pak OPT-nya? Hamanya ya ada ya kayak walang, kayak Walang, kutu ya. putih, Kutu putih, mungkin trips, kutu daun, ya kutu putih, kutu daun juga itu. kutuan ya berarti ya Pak ya. Kutuan, Memang ya. kebanyakan Kalau di ini Pak, di buahnya sendiri, hama di buahnya sendiri belum ada ya Belum. mungkin ya, karena ini baru perdana kemarin, Belum. buahnya baru buah sekarang ini kan Ya, Pak. betul. Sebuah pertama. Kalau dari ini jenengan sudah mulai pencegahan semprot-semprot pestisida atau masih belum? Kalau sekarang sudah dimulai pencegahan penyakitnya, yang diantisipasi ya penyakitnya yang terutama yang berbahaya jamur. Ya, Ya. mau musim hujan ya Musim Pak ya. hujan. Karena kelembapan nanti sebentar lagi akan tinggi kan. Nah, ternyata dari pengendalian OPT-nya masih belum dilakukan karena masih serangannya di bawah ya, di Ya, bawah dia- standar dia serangan serangan OPT. betul. Gitu. Jadi kalau pemupukannya sudah seperti yang disebutkan oleh Pak Ajis tadi, para sobat tani bisa mengikuti tips and trick dari Pak Ajis untuk membudidayakan tanaman anggur, karena Probolinggo ini sangat identik dengan tanaman anggur ya Pak ya. Tanaman anggur dan mangga. Kalau mangganya masih banyak yang membudidayakan, tapi anggurnya ini sudah perlahan-lahan banyak yang berhenti untuk membudidayakan. Jadi para sobat tani jangan lupa untuk terus membudidayakan tanaman anggur, di mana tanaman anggur ini merupakan salah satu ikon di Probolinggo. Jadi para sobat tani silakan untuk menanam anggur. Selain ikonnya juga tingkat permintaan konsumen itu juga sangat tinggi ya Pak ya, karena tadi dari Pak Camat juga diketahui bahwa Indonesia ini sampai impor anggur, padahal kita juga bisa menanam anggur yang hampir mirip dengan impor. Jadi kita tanam sendiri saja itu lebih baik ya Pak. Mungkin sudah itu saja dari saya. Terima kasih ya Pak Ajis Sama-sama. atas waktunya. Maaf tadi sempat ditelepon di rumahnya Nggak apa-apa. hanya untuk wawancara Nggak itu. apa-apa. Semoga ini nanti bisa mencapai keinginan dari Pak Camat dan Pak Ajisnya sendiri ya. Mungkin itu saja dari video kita. Para sobat tani bisa langsung di komen, bisa langsung di like juga. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tahu video-video terbaru dari channel CTHI. See you guys.